Selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga dan kita akan belajar tentang distribusi probabilitas normal, ya. Jadi kita lihat ciri khas dari distribusi normal. Yang pertama memiliki parameter berupa min, ya. Jadi min di sini disimbolkan dengan mu, ya. Jadi ini dibaca sebagai mu, gitu ya. Kemudian simpangan baku atau sigma. Kemudian distribusi normal dengan minnya sama dengan 0 dan simpangan bakunya 1 disebut sebagai distribusi normal standar. Ya. Kemudian penulisan dari distribusi normal dituliskan dalam bentuk n buka kurung mu, sigma. Ya, artinya kurva ini atau distribusi normal mempunyai mu dan sigma. Artinya kalau ditulis dalam bentuk n buka kurung 0,1 berarti mu-nya 0, sigmanya 1. Gitu ya. Dan mu sama dengan 0, kemudian sigmanya sama dengan 1, tadi disebut sebagai distribusi normal standar. Ya. Kemudian kita lihat sifat kurva normal, ya. Jadi ini adalah bentuk kurva normal kita, gitu ya. Jadi ini adalah bentuk kurva normal kita, ya, yang mana harga modus atau frekuensi terbesarnya terletak pada S sama dengan mu. Jadi ini tadi sebagai mu yang artinya karena di sini 0 berarti mu-nya sama dengan 0, gitu ya. Jadi ini adalah gambar kurva distribusi normal standar, ya. Kemudian kurvanya akan simetris terhadap sumbu vertikal yang ini, gitu ya. Artinya apa? Luas, ya, luas daerah ini, ya, kalau kita tulis di sini L1, kemudian di sini sebagai L2, ya, yang dipisahkan oleh sumbu simetri ini, maka luas L1 sama dengan luas L2. Gitu ya. Jadi luas L1 sama dengan luas L2. Kemudian berbentuk seperti genta atau berbentuk seperti lonceng yang simetris, ya. Kemudian luas daerah di bawah kurva. Jadi artinya luas daerah ini, ya, di bawah kurva ini, ya, kalau saya arsir berarti luas ini semuanya totalnya adalah 1. Ya, artinya L1 luasnya adalah 0,5, gitu ya. Begitu juga dengan L2 luasnya adalah 0,5. Sehingga luas seluruh daerah kurva yaitu L sama dengan L1 ditambah L2 sama dengan 1. Ya. Oke, kemudian persamaan distribusi probabilitas normal, ya. Jadi artinya bila X suatu peubah acak normal, ya, dengan nilai tengah atau ini disebut sebagai min, gitu kan. Jadi mu-nya tadi pada kurva kita yang berbentuk seperti ini kan ada di tengah, gitu ya. Jadi ini sebagai mu dengan nilai tengah, ya, atau nilai minnya sama dengan mu dan standar deviasinya atau simpangan bakunya sigma. Maka persamaan kurva normalnya adalah seperti ini, ya. Jadi 1 per sigma akar 2V dikali E pangkat minus X dikurang mu kuadrat per 2 sigma kuadrat, ya. Yang mana Pi-nya itu adalah 3,14159 dan bilangan E-nya adalah 2,71828. Ya, kemudian nanti, ya, peubah acak X kita akan ubah ke dalam bentuk Z, ya. Kenapa? Karena untuk menentukan probabilitas, misalnya probabilitas ini, ya, berapakah luas daerah yang diarsir ini? Nanti kita bisa tentukan dengan tabel Z, ya. Jadi dalam statistika itu ada tabel Z. Artinya transformasi dari X ke Z itu tidak mengubah bentuk kurva, hanya memudahkan kita untuk melihat berapa luas daerah ini dengan menggunakan tabel Z, ya.
Jadi kalau bentuk dari kurva X-nya seperti ini ya yang berwarna biru, maka ketika ditransformasikan bentuknya sama ke dalam bentuk Z. Jadi luas daerah ini akan sama dengan luas daerah ini. Ya, hanya saja kita bisa menggunakan tabel Z gitu ya. Oke, nanti pada saat kalian melihat tabel Z, mungkin melihat di buku ataupun melihat di internet, ada beberapa bentuk kurva atau ada beberapa bentuk tabel Z ya. Misalkan kalau di sini saya lihat ya, ada suatu tabel Z. Jadi ini disebut sebagai distribusi Z atau tabel Z gitu ya. Tabel Z yang bentuknya seperti ini. Ya, artinya kalau nilai Z-nya 1,2 berarti cari dari tabel tersebut yang bernilai 1,2 gitu ya. Berarti 1,2 nilainya adalah 0,3849 gitu. Nah, jika ada kurva ya yang berbentuk seperti ini, kemudian di sini Z-nya, kemudian ini semuanya diarsir ya dengan Z yang sama yaitu 1,2, nanti nilainya ditambah dengan 0,5 gitu ya. Jadi artinya nilai yang setengah ini ya, yang tadi nilai dari sini ke sini adalah 0,5 ditambahkan, dijumlahkan gitu. Sehingga nanti kalau kalian melihat tabelnya nilainya menjadi 0,8849 gitu ya. Jadi kita kembali lagi ya, bentuk dari kurva itu ada yang berbentuk seperti ini ya, artinya nilai probabilitasnya untuk kurva Z-nya dihitung dari 0 sampai B gitu ya. Sementara untuk kurva yang kedua ini dari tak hingga ya, sebenarnya ini min ya, min tak hingga sampai B gitu ya. Jadi kalau melihat tabel Z nanti tolong diperhatikan ya, bentuk kurvanya apakah yang seperti ini atau yang seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau cari tabel Z 1,25 gitu ya, artinya berarti kita lihat 1,2, kemudian kita lihat di sini ada 0,05. Jadi kita cari di sini. Nah, ini dia. Maka nilainya adalah 0,3944 gitu ya. Dan ini adalah tabel yang tidak perlu kita kurangi lagi gitu. Kalau misalnya maksudnya daerahnya itu adalah yang ini gitu ya, yang mana Z-nya 1,25 ya, maka langsung kita tentukan probabilitasnya adalah 0,3944. Tapi kalau bentuk tabelnya nanti seperti ini ada di arsir, berarti nanti akan muncul hasilnya 0,8944. Ini harus dikurangi lagi dengan 0,5 gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke. Kemudian kita lihat ini cara perhitungannya ya. Jadi di sini disajikan lagi contoh cara perhitungan. Misalkan hitung ya probabilitas Z lebih kecil dari 1,25. Nah, ini ya, di sini ada Z sama dengan 1,25. Nanti kalian lihat tabel T-nya, maksud saya tabel Z-nya, cari angka 1,2 kemudian cari angka 0,05 ya. Karena bentuknya semuanya ini diarsir, kalau kalian menggunakan tabel ini ya, yang mana ini kan tidak diarsir gitu ya, berarti nilai 0,3944 ini harus ditambah dengan 0,5 sehingga nilainya adalah 0,8944 gitu ya. Jadi nilai Z yang lebih kecil dari 1,25 adalah nilai P di mana Z-nya berdistribusi normal untuk Z lebih kecil dari 1,25 adalah 0,8944 ya. Kemudian contoh soal yang kedua, hitung P ya, hitung probabilitas Z lebih besar dari 1,25. Artinya ini kan 0 ya.
ke sini ada min 1,25. Kemudian ini kan makin ketemu dia 0 gitu ya. Kemudian di sini ada 1, kemudian di sini ada 1,25. Nah, pada soal ditanyakan Z yang lebih besar dari 1,25, artinya yang ini. Ya. Berarti kita cari PZ 1,25 ya. Ya, kita cari dulu PZ yang 1,25 adalah tadi kita sudah lihat di tabel nilainya 0,3944. Ya. Itu adalah nilai yang diarsir yang ini gitu ya. Sementara yang ditanya adalah yang berwarna hijau, arsiran hijau. Berarti jika 0 dari 0 titik ini sampai ke sini adalah 0,5, maka untuk yang PZ lebih besar dari 1,25 menjadi 0,5 dikurang 0,3944. Yaitu hasilnya adalah 0, ini salah ya. Harusnya hasilnya saya hitung hasilnya harusnya menjadi 0,5 dikurang 0,3944, hasilnya 0,1056 gitu ya. Oke, saya berharap semuanya sudah bisa memahami cara membaca tabel Z ya. Oke, kemudian kita lihat ke contoh soal 1. Diketahui tinggi badan karyawan berdistribusi normal dengan mu-nya sama dengan 160. Ya, jadi kalau kita buat kurvanya seperti ini, berarti ya ini sumbu simetrisnya gitu ya. Berarti di sini mu-nya sama dengan 160 dan sigmanya 6 cm. Ya, yang ditanya berapa persen karyawan perusahaan A atau berapa peluang gitu ya, P-nya itu ya berbentuk P. Karyawan perusahaan A yang tingginya berada di antara 151 cm dan 172. Nah, dari soal ini ya, kita ketahui tadi mu-nya sama dengan 160. Artinya kalau 172 berarti kira-kira ada di sini ya. Jadi ini 172 kemudian 151 berarti ada di sini. Jadi kalau saya arsir ini dia. Jadi kita mau cari luas daerah yang diarsir warna merah ini antara 151 sampai 172. Ya, kalau kita masukkan tadi ke dalam persamaan kurva normal kita akan berbentuk seperti ini. Ya, lalu ini kan masih dalam bentuk X gitu ya. Lalu kita transformasi ke dalam bentuk Z. Nah, ke dalam bentuk Z nanti P151 sampai 172 sama dengan P151 dikurang 160 per 6 lebih kecil sama dengan X dikurang 160 per 6 lebih kecil sama dengan 172 dikurang 160 per 6. Nanti dapat hasilnya P min 1,5 Z lebih kecil sama dengan 2. Ya, berarti kalau kita ketemu seperti ini, maka kita cari dari tabel yang tadi kita cari antara 0 ya. Jadi antara 0 kita anggap di sini 0 ya. Karena kurva normal standar ini 0. Berarti 0 sampai 2 gitu ya. Jadi artinya 172 ini diubah ke dalam bentuk Z menjadi 2. Kemudian di sini berbentuk min 1,5. Jadi artinya cari dari 0 sampai 1,5, cari 0,2 gitu ya, lalu dijumlahkan. Nah, kita pertama cari distribusi Z untuk 1,5 gitu ya. Nah, di sini kita lihat 1,5 adalah 0,4332. Ya. Jadi di sini kita tulis 0,4332 untuk Z
1,5. Kemudian untuk untuk Z-nya 2, di sini ada 0,4772 ya. Berarti kita tambahkan 0,4772 ditambah 0,4332 sama dengan 0,9104. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh soal 2. Dari penelitian terhadap 150 orang laki-laki yang berumur 40 sampai 60 tahun, didapatkan rata-rata kadar kolesterolnya ya. Jadi di sini ada mu sama dengan 215 mg persen. Dan simpangan bakunya adalah 45. Gitu ya. Hitunglah peluang kita mendapatkan seorang yang kadar kolesterolnya lebih besar dari 250. Oke, jadi ini kita lihat di sini bahwa mu-nya di sini adalah 215. Gitu ya. Kemudian lebih besar dari 250. Jadi kalau 250 ini, maka yang ditanyanya adalah kurva yang ini. Gitu ya. Jadi untuk menghitungnya kita ubah nanti ke dalam bentuk Z. Gitu ya. Maka kalau kita transformasikan ke Z, nilainya adalah 0,76. Nah, ini tadi dia yang saya buat 0,76, lihat pada tabel Z. Artinya cari 0,7 di sini, kemudian tarik titik 6 ke sini. Ya, maka bertemunya di titik 0,3051. Sorry, yang ini ya. 0,2764. Jadi 0,2764. Nah, jadi 0,2764 artinya kalau tabel yang tadi itu adalah luas yang ini. Sementara yang kita cari luas yang berwarna merah. Ingat, luas dari sini sampai ke sini totalnya 0,5. Maka untuk yang berwarna merah ini, jika yang hijau ini adalah 0,2764, maka yang merah ini adalah 0,5 dikurang 0,2764 ya. Hasilnya sama dengan 0,2236. Gitu ya. Oke, kemudian bisa dilihat nanti di sini penyelesaian untuk bagian B dan C. Oke. Di sini ada soal, silakan dicoba kerjakan. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih, selamat siang.